kemudian tugas apa lagi Mahkamah Agung, yaitu memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Ketua Mahkamah Konstitusi ini dipilih dari Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun, ya. Jadi Mahkamah Agung itu ada ketuanya. Nah, ketuanya itu dipilih oleh Mahkamah Konstitusi yang masa jabatannya adalah 3 tahun, ya. Oke, yang selanjutnya adalah masa jabatan Hakim Konstitusi ada 5 tahun, ya, maksudnya, dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan, yaitu seperti Presiden, ya. Presiden kan 5 tahun masa jabatan, kemudian bisa mencalonkan lagi untuk periode selanjutnya, yaitu 5 tahun. Jadi bisa dua kali periode, ya. Setelah itu tidak bisa mencalonkan lagi. Sama halnya dengan Mahkamah Agung, ya. Mahkamah Agung ini ada 5 tahun, ya. Nah, wewenang dari Ketua Mahkamah Agung itu apa aja? Yang pertama adalah pengawasan, ya. Jadi mengawasi di segala aspek hukum, ya. Aspek hukum. Oke, yang kedua adalah melihat jalannya peradilan, apakah peradilan ini sesuai prosedur atau tidak. Yang selanjutnya yaitu memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang diperlukan. Kemudian pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim di semua lingkungan peradilan. Kemudian meminta keterangan dan pertimbangan dari peradilan. Pengawasan yang dilakukan terhadap penasehat hukum dan notaris tentang peradilan. Kemudian meminta keterangan dan pertimbangan dari pejabat lain yang disertai tugas penentuan perkara pidana. Yang selanjutnya yaitu pengadilan di semua lingkungan peradilan. Kemudian meminta keterangan dan pertimbangan juga dari Jaksa Agung. Nah, Jaksa Agung ini dari Mahkamah Agung, ya, dari Mahkamah Agung. Oke. Untuk susunan Mahkamah Agung itu terdiri dari ketua tadi, ya. Kemudian hakim anggota. Ada 1 ketua. Kemudian yang kedua adalah hakim anggota dan seorang sekretaris. Nah, pimpinan dan hakim Mahkamah Agung adalah hakim agung. Jumlah hakim agung itu paling banyak adalah 60 orang. Oke. Silakan untuk yang gantian, silakan keluar. Soalnya juga sepertinya agak kredit, ya. Oke, silakan gantian. Saya lanjutkan, ya. Ini selain Mahkamah Agung. Nah, selain Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang 1945, Mahkamah Konstitusi atau MK, jadi beda, ya, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, MK ini adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Nah, di Indonesia ini menempati urutan ke-78 dari negara-negara di dunia yang punya lembaga jenis kedudukan MK. Nah, MK ini diatur pada pasal 24C ayat 1 amandemen Undang-Undang Dasar 1945, ya. Oke. Nah, anggota hakim MK ini terdiri dari 90 orang. Jadi berbeda, ya, kalau Mahkamah Agung tadi. Kalau Mahkamah Agung MK tadi terdiri dari 60 orang, yaitu hakim agung. Kalau MK, Mahkamah Konstitusi ini, MK, ya, hanya terdiri dari 9 orang hakim, ya.
yang terdiri dari ketua dan wakil juga sama sih serta anggota-anggotanya. Nah, apa sih tugas-tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi itu? Jadi Mahkamah Konstitusi tugasnya adalah yang pertama menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Jadi meninjau kembali apakah undang-undang tersebut ada yang mau direvisi atau tidak, ya. Oke. Yang kedua yaitu memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Seperti kita tahu bahwa setiap 5 tahun kita ada pergantian presiden. Nah, itu juga MK berperan aktif dalam hal tersebut, ya. Oke, untuk selanjutnya apa sih tugas dan wewenang dari MK? Yang ketiga yaitu memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang keluarga negaraannya diberikan oleh undang-undang. Yang selanjutnya yaitu memutuskan pembubaran partai politik. Jadi MK ini juga berhak ketika seumpama ada partai politik yang memang harus dibubarkan dan memang organisasinya sudah tidak sehat lagi, MK lah yang bertindak untuk membubarkan atau melanjutkan suatu organisasi tersebut. Ya, begitu ya. Oke. Nah, selain dari kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, ya, bahwa presiden atau wakil presiden juga telah melakukan pelanggaran umum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau yang lainnya, ya, atau perbuatan tercela dan tidak lagi mempunyai syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Nah, ini juga menunjukkan bahwa MK juga berperan aktif menentukan bahwa presiden itu layak atau tidak. Jadi pas waktu penyalonan itu Mahkamah Konstitusi juga melihat apakah seorang tersebut layak untuk jadi calon presiden atau wakil presiden. Itu MK memutuskan, ya. Oke. Kemudian kita akan membahas peradilan khusus. Nah, menarik ya kalau kita berbicara tentang sistem hukum yang ada di Indonesia. Memang kita harus mengetahui bahwasannya kita punya peradilan khusus. Yang pertama adalah peradilan agama. Nah, peradilan agama ini apa? Oke, yang pertama adalah, kita ganti ya, yang pertama adalah peradilan agama. Peradilan agama. Oke, peradilan agama di sini adalah peradilan agama Islam, yaitu tugas dan wewenangnya adalah memeriksa dan memutuskan sengketa antara orang-orang yang beragama Islam mengenai bidang hukum perdata tertentu yang diputus berdasarkan syariat Islam, ya. Oke. Kemudian sebenarnya peradilan agama itu adalah peradilan yang memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang timbul antara orang Islam, ya, di antara orang Islam. Ini sangat penting juga karena melihat mayoritas dari penduduk Indonesia adalah Muslim, jadi ini sangat berperan aktif, terutama MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia itu juga berperan aktif memberikan fatwa, kemudian memberikan rujukan-rujukan yang ada di Indonesia, ya. Oke. Kemudian ini juga berkaitan dengan peradilan agama ini berkaitan dengan nikah, rujuk, talak, perceraian, nafkah, waris dan lain-lainnya yang masuk ke dalam area agama Islam, ya. Kemudian dalam peradilan
peradilan agama ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu tentang peradilan agama dinyatakan bahwa lingkungan peradilan agama terdiri atas peradilan agama sebagai badan peradilan tingkat pertama yang tempat kedudukannya sama dengan peradilan negeri. Yang kedua, peradilan tinggi agama sebagai badan peradilan tingkat banding atau tempat kedudukan sama dengan daerah peradilan tinggi. Nah. Kemudian selanjutnya selain peradilan agama, kita akan membahas peradilan tata usaha negara yang kedua. Tata usaha ya. Ya, yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung ya. Oke. Oke, untuk selanjutnya yaitu tentang peradilan tata usaha negara. Nah, kehadiran peradilan tata usaha negara di Indonesia ini tergolong masih sangat baru ya, karena hal itu bisa kita lihat keberadaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ya. Nah, menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 1986 ini, nah, sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Nah, sementara itu, keputusan tata usaha negara adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan Tata Usaha Negara. Nah, keputusan itu berisi tindak hukuman Badan Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, peradilan tata usaha negara adalah badan yang berwenang memeriksa dan memutuskan semua sengketa tata usaha negara dalam tingkatan pertama. Ya, jadi sengketa dalam tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Oke, jadi kalau kita lihat ada skema ya. Skemanya jadi yang pertama adalah ada MA ya, tadi kita udah jelaskan. MA itu yaitu Mahkamah Agung. Kemudian nanti ada pengadilan tinggi. Ya, seumpama di sini ada pengadilan tinggi. Ini adalah skema yang biasanya ada di negara kita, yaitu struktur pengadilan tata usaha negara yang ada di Indonesia ya. Oke. Kemudian di pengadilan tinggi ini ada apa aja sih gitu. Nah, seumpama ya kita contohkan di Medan gitu. Di Medan ada pengadilan tinggi tata usaha negara. Kemudian pengadilan ini di mana aja adanya? Yang pertama ada di Medan, ada di Banda Aceh. Kemudian struktur yang kedua yaitu ada pengadilan tinggi Jakarta, gitu ya, seumpama Jakarta. Kemudian yang ketiga ada pengadilan tinggi di Surabaya. Kemudian ada pengadilan tinggi di Makassar ya. Makassar ya, Jayapura. Oke. Nah, oke, jadi peradilan tata usaha negara didasarkan pada Undang-Undang 5 tahun 1980 ya. Nah, apa aja sih masalah-masalah yang menjadi jangkauan peradilan tata usaha negara? Yang pertama adalah bidang sosial. Yang pertama adalah sosial ya. Sosial. Kemudian
yaitu gugatan atau permohonan terhadap keputusan administrasi tentang penolakan permohonan surat izin, ya. Biasanya ini bidang ekonomi, yaitu gugatan permohonan yang berkaitan dengan pajak kayak gitu. Kemudian kayak agrari, maksudnya agrari itu kayak sawah kayak gitu-gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bidang fungsional publik, yaitu gugatan yang atau permohonan yang berhubungan dengan fungsi status ya, fungsi status atau kedudukan seseorang ya, misalnya bidang kepegawaian, kemudian pemecatan, kemudian pemberhentian hubungan kerja ya, dan sebagainya. Ya, bea cukai juga termasuk di bidang function public ya. Jadi di sini juga termasuk tadi termasuk ini ya, termasuk di perpajakan ya, yang bea cukainya, yang pertama yang sosial itu. Kemudian yang kedua tadi kan yang di bidang function public ya. Kemudian yang ketiga yaitu bidang hak asasi manusia. Nah, ini yang paling sering kita dengar, yaitu bidang hak asasi manusia, yaitu gugatan atau permohonan yang berkaitan dengan pencabutan hak milik seseorang, penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, ya, sesuai dengan KUHP yang tertera ya. Jadi ada peradilan, kemudian ada final ya. Nah, usaha negara yang dilakukan oleh badan pengadilan itu ada pengadilan tata usaha negara berkedudukan di ibu kota atau kabupaten. Yang pertama ada di kabupaten. Itu tingkatan yang pertama ya. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu peradilan tata usaha negara di provinsi. Jadi habis dari kabupaten kita ke yang kedua adalah provinsi. Yang ketiga tingkatannya adalah peradilan tata usaha berpuncak pada MA, Mahkamah Agung ya. Itu memang bidang peradilan yang sangat tinggi. Setelah MA ini adalah biasanya tidak ada bidang peradilan lagi ya. Oke. Kemudian sampai sini mau ada yang ditanyakan dulu? Tadi kita sudah bahas banyak sekali ya tentang bidang-bidang peradilan. Tidak ada? Berarti saya kira sudah paham semua ya untuk PKN ini. Oke, kita lanjut ya. Kemudian kita akan bahas tentang HAM, hak asasi manusia. Nah, peradilan hak asasi manusia. Nah, peradilan hak asasi manusia ini yaitu ya kena dari jalan. Iya nih, ketularan mbak-mbaknya nih. Oke, kita lanjutkan ya, yaitu peradilan hak asasi manusia atau HAM. Yaitu di sini diatur pada pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ya, yaitu daerah hukum pengadilan HAM berada pada peradilan negeri di daerah yang pertama di Jakarta, yang meliputi wilayah daerah ibu kota Jakarta, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, dan Bengkulu. Nah, kalau di Surabaya di mana aja nih adanya? Kalau di Surabaya itu meliputi Jawa Tengah, Jogja, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur ya. Kemudian Makassar yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara dan Sulawesi Tengah ya. Sulawesi Utara juga termasuk. Oke. Kemudian selanjutnya umumnya jumlah hakim yang ada di sidang pengadilan biasanya berjumlah 3 orang ya. Biasa kita lihat di sidang-sidang peradilan yang mungkin udah pernah lihat di ini. Kemudian perkara pelanggaran HAM berat diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan asasi manusia ya dalam waktu paling lama itu 180 hari, yaitu terhitung dari perkara dilimpahkan ke pengadilan hak asasi manusia. Jadi dalam waktu 180 hari itu akan langsung ditindaklanjuti perkara tersebut ya yang mengandung hak asasi manusia. Kemudian selanjutnya kita akan bahas yang keempat, yaitu peradilan tipokor, yaitu tindak pidana korupsi. Nah, ini sangat sering sekali ya kita lihat pejabat-pejabat kita itu namanya kalau udah lihat uang tuh sepertinya hijau gitu ya. Ya. Nah, ini sebenarnya juga sudah diatur dalam undang-undang peradilan hukum negara kita ya, peradilan hukum negara kita, yaitu tersendiri yaitu peradilan tipikor. Oke. Untuk peradilan tipikor ini dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 59 tahun 2004, yaitu tentang pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Oke, nah pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi juga merupakan amanat dari pasal 53 ya, ayat nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ya, atau KPK ya. Sangat sering sekali dilihat bahwa KPK juga sudah berdasarkan Kepres nomor 3/2004 ya. Nah, jadi ada 3 hakim yang ada di tipikor ini, tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah tingkat pertama, kemudian yang kedua adalah hakim tingkat banding, dan hakim tingkat kasasi atau yang paling atas. Jadi ada 3 hakim ya. Oke. Nah, dalam proses pemeriksaan berkas perkara pengadilan, jumlah hakim pengadilan tindak pidana korupsi sebaiknya adalah 5 orang, yaitu terdiri dari 2 orang hakim. Jadi 2 orang hakim, kemudian 3 orang hakim kok, baik pada pengadilan negeri dan pengadilan banding maupun di MA. Jadi jumlahnya ada 5 ya. Oke. Kemudian yang kelima yaitu peradilan militer, yaitu peradilan milik TNI ya, TNI atau Polri ya. Nah, ini berdasarkan undang-undang apa sih terbentuk peradilan ini? Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1987 tentang peradilan militer ya. Dinyatakan bahwa lingkungan peradilan militer yaitu meliputi peradilan militer adalah peradilan tingkat pertama yang mengendalikan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh TNI yang berpangkat kapten ke bawahnya. Kemudian peradilan militer tinggi ialah peradilan tingkat pertama
Kemudian peradilan untuk memeriksa dan memutuskan pada tingkat banding atau perkara pidana ya yang telah diputuskan oleh pengadilan militer dalam daerah hukumnya yang diminta untuk banding. Yang selanjutnya yaitu pengadilan militer utama. Dan yang terakhir adalah pengadilan militer pertempuran. Itu kalau yang militer ya. Oke. Untuk pengadilan militer ini mengadili khusus ya karena ini juga poin khusus untuk TNI atau Polri. Jadi mereka akan mengadili yang pertama adalah anggota TNI. Kemudian seorang yang menurut undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI. Ya. Yang ketiga, anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI menurut undang-undang. Dan yang terakhir termasuk mereka juga harus diadili oleh pengadilan militer walaupun mereka kena kasus ya itu dilimpahkan oleh seperti kasus HAM atau kasus hukum yang lainnya itu harus diadili pada peradilan militer ya. Jadi adapun jenis-jenis peradilan militer yang pertama adalah peradilan tentara. Ya, yang pertama peradilan tentara. Nah, tempat pengadilan tentara serta daerah hukumannya masing-masing ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atau Menteri Hukum dan HAM serta materi pertahanan dan keamanan yang ada di Indonesia. Nah, selain itu peradilan tentara tinggi tak ada ya. Nah, tempat dan kedudukan peradilan tentara tinggi ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Pertahanan dan Keamanan. Daerah hukumnya ditetapkan oleh menteri-menteri tersebut. Nah, selain tiap-tiap pengadilan tentara tinggi, Menteri Kehakiman juga menunjuk tentara tinggi, Menteri Kehakiman, Menteri Hukum dan HAM juga menunjuk ketua pengganti pada pengadilan tentara tinggi dan seorang jaksa ya, pengganti pada jaksa tertinggi. Nah, kemudian tiap-tiap pengadilan tentara tinggi mempunyai hakim perwira yang serendah-rendahnya berpangkat letnan kolonel atau letkol ya, serta diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Hakim dan perwira tersebut harus berpangkat lebih tinggi daripada pangkat militer terdakwa yang perkaranya harus diadili. Jadi kalau semisal ada seorang yang mempunyai masalah, dia yang menghakimi harus lebih tinggi pangkatnya daripada yang mempunyai masalah, ya. Oke. Jadi pengadilan tentara tinggi memutuskan perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran terdakwa yang dilakukan oleh perwira yang berpangkat mayor, ya. Oke. Untuk selanjutnya yaitu Mahkamah Tentara Agung. Mahkamah Tentara Agung itu apa sih? Mahkamah Tentara Agung ini berkedudukan di tempat Mahkamah Agung Indonesia. Nah, daerah hukumnya meliputi seluruh negara Republik Indonesia. Gitu. Jadi, selain Mahkamah Tentara Agung, terdapat juga Kejaksaan. Nah, Tentara Agung juga daerah hukumnya sama. Ada ketua, hakim, Mahkamah Agung. Nah, karena jabatan menjadi ketua, selain itu juga terdapat beberapa hakim perwira yang serendah-rendahnya berpangkat kolonel. Ya. Oke. Nah, Mahkamah Tentara Agung ini mengadili perkara kejahatan dan pelanggaran yang berhubungan dengan jabatan yang pertama Sekretaris Jenderal atau Sekjen Departemen Pertahanan dan Keamanan ya. Kemudian Panglima TNI, kemudian Kepala Staf TNI, kemudian melakukan pengawasan atas peradilan-peradilan tentara dan pengadilan tentara tinggi, kemudian memeriksa dan
dalam peradilan tingkat kedua mengenai segala hal yang telah diputuskan oleh pengadilan tentara tinggi. Memeriksa dan memutuskan dalam peradilan tentara dan memeriksa atas semua perselisihan tentang kekuasaan mengadili ya. Jadi antara semua pengadilan tentara yang tempat kedudukannya tidak sedaerah hukum suatu pengadilan tentara tinggi tersebut, jadi antara suatu pengadilan tentara tinggi dan pengadilan tentara tinggi lainnya ya, ini juga termasuk memeriksa dan memutuskan dalam peradilan pertama dan terakhir. Seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tentang hukum peradilan yang ada di Indonesia. Kita tadi udah bahas banyak sekali ya tentang hukum peradilan yang ada di Indonesia. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan, saya beri kesempatan. Tidak ada ya? Tidak ada. Baik, kalau begitu kita lanjutkan saja ya. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, kita akan bahas tingkatan lembaga peradilan. Tadi kan kita sudah membahas tentang hukum peradilan yang ada di negara ya. Dan sekarang kita ke tingkat lembaga peradilan. Lembaga peradilan. Nah, lembaga peradilan ini, apa sih perannya lembaga peradilan yang ada di Indonesia? Yaitu lembaga peradilan ini menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Ada yang sudah hafal? Oh, gambarnya nggak kelihatan? Whiteboard-nya bisa dilihat pakai TV atau pakai HP, Mbak? Ada kah? Ada ya? Muncul ya? Oke, ada. Sip. Nah, Pancasila. Ada yang hafal nih, Pancasila. Nanti dapat sepeda dari Pak Presiden. Kalau hafal. Sila yang pertama. Apa nih sila yang pertama? Sila yang pertama apa? Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa ya. Oke, wih hebat nih. Dapat ini ya, kos kaki dari saya deh, Mbak Lina. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dapat kos kaki aja ya, atau permen deh, dapat permen ya nanti. Oke, yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Keempat, panjang ya yang keempat. Keadilan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, wah, ya. Bener semua nih, nanti dapat permen ya satu-satu. Biar pada gak galau ini. Aduh, Republik Galau sini, angkatan 6 nih. Oke. Oke ya. Oke, kita lanjutkan yaitu berdasarkan Pancasila. Tadi udah tahu Pancasilanya. Silanya juga udah tahu. Jadi pengadilan sebagai lembaga penegak hukum bertugas untuk memeriksa, yang pertama memeriksa ya, kemudian mengadili dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya agar mendapatkan keadilan ya. Nah, hakim pengadilan tidak boleh menolak perkara yang masuk dengan alasan tidak mampu atau tidak ada hukum yang dapat dipakai untuk menyelesaikannya. Jadi hakim harus menerima setiap perkara ya yang masuk untuk disidangkan, itu perkara apapun. Jadi tidak boleh menolak semena-mena ya. Oke. Kemudian
jenis perkara yang masuk disesuaikan dengan tugas dan kewenangan dari tiap lembaga peradilan yang ada ya. Jadi peranan lembaga peradilan adalah melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan. Itu tingkatan lembaga peradilan ya, lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Nah, pengadilan tingkat pertama tuh fungsinya apa? Jadi setelah di sini di lembaga peradilan ini ada yang pertama adalah pengadilan tingkat pertama. Pengadilan tingkat pertama yaitu adalah pengadilan negeri. Saya rasa udah pada ini ya, udah pada dengar ya pengadilan negeri. Nah, fungsi dari pengadilan negeri ini apa? Fungsi dari pengadilan tingkat pertama ini adalah untuk memeriksa tentang sah atau tidaknya suatu perkara atau penangkapan, penahanan yang diajukan oleh tersangka. Nah, semisal ada kasus korupsi nih, siapa nih ya, semua ya bendahara korupsi gitu, diajukan ke tingkat pertama yaitu peradilan negeri. Kemudian peradilan negeri ini memeriksa berkas-berkasnya. Jadi ada pra-peradilan. Pra-peradilan itu memeriksa berkasnya, apakah berkas tersebut itu sah atau tidak, boleh disidangkan atau tidak, boleh maju ke tingkat berikutnya atau tidak. Ini adalah tugasnya dari lembaga peradilan tingkat pertama atau pengadilan negeri ya, tugasnya. Oke, nah menurut tugas dan wewenang pengadilan negeri, yang pertama memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Jadi sebenarnya setelah pengadilan negeri ini nanti ada tingkat kedua ya, nanti saya jelaskan. Yang pertama saya jelaskan dulu tingkat pertama yaitu pengadilan negeri. Nah, tugasnya memeriksa, tadi udah memeriksa ya, kemudian memutuskan jika bisa diputuskan di tingkat pertama dan menyelesaikan perkara pidana ataupun perdata yang ada di tingkat pertama. Kalaupun tidak bisa di tingkat pertama, kemudian akan dilanjutkan ke tingkat kedua. Oke. Ya, nanti saya jelaskan tingkat kedua. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum ya. Nah, ini dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung yang mempunyai kekuasaan ya, kekuasaan hukum. Nah, itu meliputi kabupaten ataupun kota. Nah, fungsi dari dan kewenangan sebenarnya ada pada Mahkamah Agung. Kemudian hal lain yang menjadi tugas dan kewenangan dari pengadilan negeri ini apa aja? Yang pertama adalah menyatakan sah atau tidak sahnya penangkapan. Tadi saya sudah jelaskan ya, apakah ini sah kasusnya, boleh dilanjutkan, kemudian boleh diputuskan, itu adalah pengadilan negeri ya. Oke, yang kedua adalah tentang ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkaranya diberhentikan pada tingkat pendidikan atau penuntutan. Jadi biasanya ada ganti rugi untuk seseorang, itu juga harus diselesaikan ke pengadilan tingkat pertama ya. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Jadi kalaupun tidak diminta, tidak berkewajiban untuk memberikan nasihat hukum ya kepada orang tersebut atau kepada daerah, karena ini tingkatan pertama ya. Jadi kalau diminta, kalau tidak diminta tidak usah ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim. Nah, kemudian yang kelima adalah melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan
belajarnya. Yang keenam, memberikan petunjuk, teguran dan peringatan yang dipandang perlu dengan tidak mengurangi kebebasan hakim dan memeriksa dan memutuskan perkara. Itu juga termasuk dari tugasnya ya. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan pengawasan atas pekerjaan notaris di daerah hukumnya dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung, dan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris. Nah, Ketua Pengadilan Negeri ini dapat menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, kecuali terhadap tindak pidana yang pemeriksaannya harus didahului, yaitu yang pertama adalah korupsi. Nah, itu harus didahulukan ya. Kemudian yang kedua teroris. Teroris juga harus didahulukan untuk peradilan negeri ya, peradilan tingkat pertama. Kemudian apalagi kasus yang harus didahulukan yaitu obat-obatan terlarang, narkotika atau psikotropika ya. Kemudian pencucian uang. Nah, dan yang terakhir yaitu perkara tindak pidana lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan perkara yang berdakwanya ada di rumah tahanan negara. Nah, sebelum kita lanjutkan ke peradilan tingkat kedua, untuk peradilan tingkat pertama ada pertanyaan? Tidak ya? Sudah jelas semua ya? Pencucian uang tuh semisal, kalau pencucian uang itu seperti halnya korupsi sebenarnya. Jadi misal harusnya anggaran dana yang dibutuhkan pembuatan jalan tol itu adalah sebenarnya hanya memakan 2 miliar, tapi di anggaran dananya ada 4 miliar sampai 5 miliar. Nah, iya, sangat disayangkan sekali sebenarnya negara kita adalah negara yang berkembang dan sangat luas, kemudian sumber daya dan potensi Indonesia itu sebenarnya sangat bagus. Tapi sayang sekali orang-orang yang berada di atas itu tidak mengelola dengan baik, sehingga negara kita juga tertinggal seperti itu. Makanya kita sebagai warga negara Indonesia, kalau kita pulang benahi dulu deh kita dari mulai yang kecil-kecil ya, kita sendiri, kemudian nanti siapa tahu jadi pejabat desa atau pejabat kabupaten nanti bisa membenahi lingkungan sekitar kita seperti itu ya. Ya, nggak pakai deterjen. Oh, ada aja nih, ya ampun. Jadi pembersihannya nggak pakai backlin, nggak pakai deterjen ya. Oke. Oke, udah 10:30 ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akhiri ya kelasnya. Untuk hari ini kita lanjutkan. Jangan lupa next pertemuan kita UTS ya, kita UTS, kemudian pertemuan 3 saya masuk lagi, kemudian pertemuan keempat kita akan adakan UAS. Oke? Untuk nilainya kalau bisa saya akan ngasih tugas, kalau memang tidak memungkinkan nanti nilainya akan saya ambilkan dari UTS dan UAS saja. Gitu ya. Oke. Untuk hari ini mohon maaf karena ini sinyalnya galau. Orangnya juga galau juga, jadi agak jadi mohon maaf ya kepada teman-teman semua atas ketidaknyamanannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri kelas hari ini, semoga bermanfaat. Apa ini?
menyebutkan Pancasila tadi ya? Ya. Nanti saya kasih tambah nilai deh. Yang penting tidak kasih sepeda kan ya?